Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama, sehingga keduanya saling sepakat dan diuntungkan. Negosiasi ini dilakukan apabila ada dua pihak yang awalnya juga memiliki perbedaan pendapat, sehingga harus mencari sebuah kesepakatan bersama. Kemudian, apa sih syarat dan manfaat negosiasi? Syarat negosiasi adalah yang pertama, dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, dilakukan jika pihak-pihak terkait menemukan ketidakcocokan dalam mencapai suatu keputusan. Kemudian, manfaat negosiasi yang pertama, terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai suatu tujuan masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi dan kemudian bisa berdampak luas ke banyak orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk negosiasi. Negosiasi paling baik dilakukan untuk menyikapi perselisihan. Negosiasi penting dilakukan untuk melerai pihak yang bertentangan kepentingan dengan pihak lain. Menurut Phillips, negosiasi mempunyai karakteristiknya, yaitu yang pertama, terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, pihak tersebut mempunyai kepentingan. Yang ketiga, pihak-pihak tersebut bergabung bersama sementara waktu dalam hubungan khusus. Yang keempat, aktivitas tersebut menyangkut pembagian mengenai suatu masalah tidak berwujud antar pihak tersebut. Yang kelima, yaitu aktivitas tersebut meliputi presentasi, permintaan, dan evaluasi oleh pihak lainnya diikuti dengan usulan balasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat negosiator. Untuk menjadi seorang negosiator yang baik diperlukan beberapa kemampuan yang akan mendukung seorang negosiator tersebut dalam proses negosiasi. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan yang berhubungan dengan keadaan fisik. Kemampuan yang berhubungan dengan keadaan fisik ini yang pertama adalah kecerdasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecerdasan membuat seorang negosiator sukses dalam bernegosiasi. Kecerdasan di sini dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan juga diimbangi dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang telah diperoleh oleh seorang negosiator. Dengan adanya kecerdasan, negosiator akan mudah beradaptasi dan bersikap fleksibel terhadap calon pembeli. Lalu, kemampuan yang berhubungan dengan keadaan fisik yang kedua adalah berpenampilan fresh. Penampilan diri yang segar akan menambah kepercayaan dalam diri seorang negosiator. Hal ini dikarenakan negosiator akan lebih percaya diri dalam menyampaikan proses negosiasi. Dan penampilan yang fresh ini akan memberikan kebebasan pada diri negosiator dalam mempresentasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan sasaran yang hendak dicapai. Lalu yang ketiga adalah memiliki rasa humor. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diketahui bahwa rasa humor dapat mengurangi ketegangan dan juga dapat mengurangi stres. Jadi, tidak ada salahnya sebagai seorang negosiator memiliki rasa humor, sehingga suasana yang tercipta akan lebih akrab dan juga lebih santai. Dan itu memberikan keuntungan tersendiri bagi negosiator dalam mencapai sasaran. Lalu kemampuan yang berikutnya adalah negosiator harus pengertian. Dengan adanya rasa pengertian atau kesadaran tinggi pada diri seorang negosiator, secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan antara negosiator dan juga dengan calon pelanggan. Dengan kata lain, negosiator harus menempatkan diri kapan dia harus berbicara, kapan dia harus mendengarkan calon pelanggannya, sehingga calon pelanggan merasa lebih dihargai. Hal ini berguna untuk menciptakan hubungan baik antara kedua belah pihak, antara negosiator dengan calon pembeli. Lalu kemampuan yang berikutnya adalah perhatian.
Seorang negosiator juga diharapkan mempunyai perhatian kepada calon pelanggannya. Dengan demikian, calon pembeli merasa nyaman berada di dekat negosiator tersebut, dan juga proses negosiasi akan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Karena dengan adanya perhatian yang diberikan oleh negosiator kepada calon pelanggan, akan membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Dan hal ini akan membuat pelanggan menjadi tertarik untuk mengikuti jalannya negosiasi lebih seksama lagi. Kemampuan berikutnya adalah seorang negosiator harus pandai bergaul. Seorang negosiator di sini harus pandai bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan golongan ataupun kasta. Dengan demikian, kegiatan negosiasi akan berjalan dengan baik. Karena dengan bergaul, negosiator akan memperoleh banyak pengalaman dan juga pengetahuan, serta seorang negosiator di sini akan lebih memahami karakter dari setiap individu yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Sikap fleksibel inilah yang dapat memperlancar proses negosiasi yang dijalankan. Lalu kemampuan yang berikutnya adalah memiliki toleransi kepada orang lain. Bagi seorang negosiator, sifat toleran sangat dibutuhkan untuk dapat menahan rasa emosi gitu ya, sehingga memudahkan untuk menguasai diri, tidak mudah emosional, dan negosiasi pun dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang berikutnya adalah dapat menerima rangsangan dari luar. Kadangkala berita dari luar yang tidak mengenakan itu dapat mempengaruhi negosiator dalam melakukan kegiatan negosiasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan rasa marah, mungkin kecemasan, dan ini akan menyebabkan seorang negosiator itu mudah emosi. Oleh karena itu, penting kiranya bagi seorang negosiator menjaga situasi yang demikian agar tidak mengganggu jalannya negosiasi. Lalu, kemampuan yang kedua adalah kemampuan yang berhubungan dengan sifat atau karakter atau kepribadian seorang negosiator tersebut. Karena kepribadian seorang negosiator juga dapat mempengaruhi kelancaran negosiasi. Maka dari itu, negosiator perlu memiliki sifat-sifat yang baik. Yang pertama adalah bersikap jujur. Dalam melakukan negosiasi ini diperlukan kejujuran. Memang mungkin sulit untuk berperilaku jujur, dan jujur di sini adalah jujur dalam menyampaikan informasi. Jadi seorang negosiator itu tidak membohongi calon pelanggannya, khususnya yang berkaitan dengan produk yang akan dijual. Dengan kejujuran di sini dapat menambah hubungan yang lebih harmonis antara negosiator dengan calon pelanggan. Lalu kemampuan yang berhubungan dengan sifat yang kedua adalah inisiatif dan kreatif. Pada umumnya orang yang memiliki sifat inisiatif dan kreatif di sini dalam melakukan sesuatu itu akan penuh dengan semangat. Mereka melakukan pekerjaan tanpa diperintah lagi dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Dengan sikap ini, seorang negosiator dalam menghadapi calon pelanggan, dia tidak merasa memiliki keraguan. Justru dia akan merasa antusias dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, sehingga memberikan pengaruh pada calon pelanggan untuk merasa yakin dan menerima sesuatu yang ditawarkan oleh negosiator tersebut. Lalu kemampuan yang berhubungan dengan sifat yang ketiga adalah konsekuen dalam perbuatan. Dalam bisnis, segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah diucapkan atau yang telah dilakukan, dan tidak menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Sikap yang demikian itu adalah sikap dari orang yang berwatak teguh atau konsekuen dalam perbuatannya. Nah, sifat seperti ini harus dimiliki oleh seorang negosiator supaya negosiasi berjalan dengan baik dan lancar. Lalu, kemampuan yang ketiga adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan. Selain dituntut sebagai seorang yang berkepribadian baik, seorang negosiator juga diharapkan mempunyai pengetahuan yang luas, baik yang menyangkut dengan negosiasi itu sendiri atau pengetahuan lain yang mendukung kelancaran dari negosiasi tersebut.
Pengetahuan tersebut diantaranya adalah yang pertama memiliki pengetahuan tentang negosiasi itu sendiri. Untuk menjadi seorang negosiator, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan negosiasi. Minimal seorang negosiator mengetahui teorinya, sehingga memudahkan negosiator mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang kepribadian. Pengetahuan tentang kepribadian ini penting bagi seorang negosiator untuk mengetahui karakter calon pembelinya. Hal tersebut akan memudahkan negosiator dalam menentukan langkah yang harus dilakukan nanti pada saat bernegosiasi. Lalu, kemampuan berikutnya adalah memiliki pengetahuan tentang lingkungan. Seorang negosiator di sini harus memiliki pengetahuan lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan di mana dilakukan negosiasi itu sendiri. Apakah negosiasi itu dilakukan di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari. Mohon maaf, apakah di siang hari, di pagi hari, atau di sore hari. Dengan demikian, negosiator dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lalu, kemampuan berikutnya adalah seorang negosiator harus memiliki pengetahuan tentang organisasi. Karena pengetahuan tentang organisasi ini sangat penting dimiliki oleh negosiator. Pengetahuan tentang organisasi ini maksudnya adalah pengetahuan tentang berapa besar wewenang yang diberikan oleh perusahaan kepada negosiator dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang berlaku. Lalu kemampuan berikutnya adalah sering melakukan latihan negosiasi. Untuk dapat melakukan negosiasi atau supaya negosiasi itu berhasil, sebelumnya negosiator sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Adapun persiapan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mempersiapkan dan membaca kembali materi negosiasi. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan alat bantu demonstrasi jika diperlukan. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan fisik dan mental. Dan juga sebaiknya seorang negosiator di sini berlatih melakukan negosiasi dengan rekan kerja agar pada saat melakukan negosiasi yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam bernegosiasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui benar atau salahnya dalam situasi kondisi tertentu. Menurut buku Green tahun 1994, buku Hit tahun 1090, serta buku Hosmar tahun 2003, terdapat 4 standar evaluasi strategi dan teknik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama yaitu pilih serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Nah, misalnya adalah keuntungan investasi yang besar. Dalam etika ini, kebenarannya ditentukan oleh pro dan kontra dari akibatnya. Yang kedua, yaitu pilih serangkaian tindakan berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar. Misalnya adalah hukum, di mana kebenaran dari tindakan ditentukan oleh kewajiban seseorang untuk menaati konsistensi prinsip, hukum, serta standar sosial. Yang ketiga, yaitu pilih serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, strategi organisasi atau masyarakat. Nah, misalnya adalah hal yang biasa dilakukan orang-orang di perusahaan, di mana kebenarannya didasarkan pada kebiasaan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, yaitu pilih serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan diri, misalnya apa yang ada di hati kecil kita, di mana kebenaran suatu tindakan tersebut didasarkan pada diri kita dan standar norma seseorang. Saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam negosiasi. Seorang negosiator harus mengetahui latar belakang dari permasalahan yang sedang terjadi. Untuk memudahkan negosiator untuk mengetahui latar belakang permasalahan ini,
seorang negosiator dapat membuat daftar pertanyaan. Yang pertama adalah, apa inti dari permasalahan yang sedang terjadi? Yang kedua, apakah negosiasi bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang ketiga, bagaimana kondisi hubungan dari kedua belah pihak? Tahap yang selanjutnya adalah tahap berlangsungnya negosiasi. Hal yang pertama harus dilakukan oleh negosiator adalah membuka kontak satu sama lain. Yang kedua adalah menetapkan posisi awal, yaitu membicarakan kekuatan kasus antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah saling memberikan argumentasi antara kedua belah pihak. Yang keempat adalah seorang negosiator harus mengetahui posisi sesungguhnya dari pihak lawan. Proses negosiasi. Poin E, mengembangkan kemungkinan dari permasalahan. F, saat kekuatan dan kelemahan masing-masing mulai terlihat, bisa saling meminta dan memberi konsesi. G, menetapkan gagasan yang mengarah kepada kesepakatan yang sifatnya fleksibel dan disetujui kedua belah pihak. H, menandatangani proposal atau perjanjian tertulis yang berisi jalan keluar yang dipilih untuk permasalahan ini untuk mengatasi perbedaan pendapat yang akan berkelanjutan. Hal ini berpedoman pada Pasal 1851 KUHP Perdata, Pasal 6 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, poin ketiga, tahap sesudah negosiasi dilakukan. Pada tahap ini merupakan realisasi dari perjanjian tertulis yang sudah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak perlu saling mengetahui apa dan kapan direalisasikannya kesepakatan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar negosiasi. Nah, seorang negosiator akan selalu dituntut untuk tahu kapan sebaiknya memberi dan juga kapan harus menerima, dan juga peka dalam melihat situasi dan suasana kapan waktu yang tepat untuk menekan lawannya. Nah, teknik negosiasi bukan hanya digunakan sebagai alat untuk menyudutkan saja, tetapi juga untuk membela diri ketika dalam keadaan tersudut. Nah, agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar, secara efisien dan juga efektif, seorang negosiator harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi. Kemampuan tersebut terdiri dari yang pertama, kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik dan suasana hati calon pembeli saat bernegosiasi. Yang ketiga, kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Nah, kemampuan yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Nah, agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan keterampilan dan teknik komunikasi yang tepat, baik komunikasi secara verbal dan nonverbal. Nah, untuk komunikasi verbal itu merupakan penyampaian pikiran dan keinginan yang diungkapkan dengan kata-kata, sehingga negosiator dapat menjelaskan secara konkret kepada calon pembeli. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan sikap negosiator yang ditunjukkan melalui bahasa tubuh atau gerakan, misalnya memberikan senyuman, ekspresi wajah, posisi duduk, anggukan kepala, dan lain sebagainya. Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik dan suasana hati calon pembeli saat bernegosiasi. Nah, ketika pertama kali kita bertemu dengan calon pembeli, negosiator harus mengetahui dan tanggap terhadap beberapa hal, yaitu penampilan jasmaniah calon pembeli. Apakah kondisi fisik dari calon pembeli tersebut terlihat segar, lesu, atau tidak bergairah. Begitu juga dengan pandangan matanya, apakah terlihat semangat, kelelahan, atau pandangannya kosong.
Nah, yang kedua yaitu memperhatikan gaya bicara dan sikap dari calon pembeli. Hal tersebut dapat dilihat pada saat berlangsungnya negosiasi ataupun ketika calon pembeli menanggapi pembicaraan negosiator. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan isyarat-isyarat yang diperlihatkan oleh calon pembeli. Dapat berupa gerakan tangan, anggukan kepala, dan lain sebagainya sebagai tanda pada saat berbicara. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan calon pembeli dalam mengambil jarak dengan negosiator pada saat berbicara. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kondisi lingkungan calon pembeli, baik dari lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, sosialnya maupun lingkungan keluarganya. Dan kemampuan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa kondisi dari calon pembeli yang ditunjukkan dari penampilan, gerakan, dan juga pembicaraannya ketika pertama kali bertemu, nah hal yang selanjutnya yaitu memberikan gambaran pada negosiator bagaimana sebaiknya bertindak dan juga membuka atau mengawali pembicaraan. Nah, dalam membuka atau mengawali pembicaraan dapat dimulai dengan pembicaraan yang ringan seperti mengenai lingkungan kerja, hobi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru berbicara mengenai hal-hal yang dapat mengarah pada pokok-pokok pembahasan dalam negosiasi. Nah, adanya pembahasan yang ringan di awal itu adalah sebagai pemanasan sebelum beranjak ke inti permasalahan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai jalan untuk mempererat hubungan yang harmonis antara negosiator dengan calon pembeli. Nah, ada yang perlu diingat dalam berbicara adalah sedapat mungkin dilakukan dengan penuh perhatian dan kehangatan, disertai juga dengan nada suara yang bersahabat. Nah, dengan adanya perhatian dan juga kehangatan tersebut, calon pembeli merasa diterima dan juga dihargai oleh negosiator.